Selamat siang saya ucapkan kepada Pak Marcel. Kami dari kelompok startup yang bernama Course On akan mempresentasikan mengenai perencanaan perusahaan kami. Kelompok kami terdiri dari Felicitas, Angelica, Filia, Yeni, dan Pinkan. Oke, yang pertama adalah business overview. Nah, nama dari perusahaan bisnis yang akan kami rancang yaitu adalah Course On, yang berfungsi sebagai penghubung sekaligus penyedia pelatihan soft skill dan kursus hard skill yang dapat menjadi bekal dalam mempersiapkan diri masyarakat muda untuk terjun ke dunia kerja. Sistem kami berbasis aplikasi dengan produk berupa kelas-kelas dan juga materi yang akan dibawakan oleh narasumber-narasumber yang terpercaya. Nah, value proposition dari produk yang kami ini adalah mudah diakses, terpercaya, dan juga menggunakan sertifikat. Lokasi dari bisnis kami yaitu secara online dan juga secara offline di Tangerang. Perancangan bisnis proyek yang akan kami lakukan ini dilatar belakangi oleh perkembangan teknologi yang semakin maju di era sekarang dan juga hal tersebut berdampak kepada pendidikan dan juga bisnis, di mana pendidikan dan bisnis ini dua hal yang saling berkaitan, karena kebanyakan orang setelah mendapatkan pendidikan akan lanjut terjun ke dunia kerja, dan tidak sedikit orang yang memilih untuk berbisnis. Nah, persaingan dari para masyarakat menuju ke dunia bisnis itu sangatlah ketat. Terlebih di masa pandemi ini pendidikan kurang maksimal, sedangkan dunia bisnis memiliki persaingan yang ketat. Oleh karena itu, kami akan memberikan solusi untuk hal tersebut, yaitu dengan Course On. Course On ini nanti kami akan memberikan banyak pilihan, misalnya seperti pilihan materi-materi yang kami berikan, kemudian ada pilihan durasi kelas, dan berbagai pilihan menyesuaikan kebutuhan para peserta. Kemudian biaya yang kami tawarkan juga terjangkau, sesuai dengan pilihan yang mereka pilih. Nah, selanjutnya, jika peserta telah memilih dan juga telah membayar biaya, maka mereka akan mengikuti kelas. Bisa kelas, seminar, ataupun hal-hal lain yang berkaitan dengan bisnis kami ini. Kemudian sertifikat akan didapatkan jika mereka telah menyelesaikan kelas tersebut. Nah, kemungkinan pendanaan awalnya itu akan didapatkan dari modal sendiri dari para pendirinya, kemudian pinjaman dari bank, dan juga kami akan membuka untuk para investor berinvestasi dalam bisnis kami. Sekarang saya akan lanjutkan mengenai project background yang dianalisis oleh Pestel. Pestel ini terdiri dari 6 faktor. Yang pertama politik. Politik itu berkaitan dengan peraturan. Nah, kita sangat menaati peraturan pemerintah, yaitu melakukan hukum-hukum dan tidak melanggarnya. Selain itu, kita juga meningkatkan pendidikan di Indonesia ini. Nah, yang kedua adalah ekonomi. Ekonomi ini di Indonesia ini kita bergerak untuk meningkatkan pendidikan di Indonesia sendiri, sehingga dengan meningkatkan pendidikan di Indonesia, maka ekonomi Indonesia akan lebih baik ke depannya. Nah, selain itu sosial. Sosial ini adalah kita berlokasi di daerah Tangerang. Nah, Tangerang ini memiliki perkembangan masyarakat yang sangat meningkat dan terus berkembang, sehingga banyaknya universitas yang berada di situ dan lokasi itu sangat menunjang untuk perusahaan Course On ini. Selain itu terdapat teknologi. Kita sangat menerapkan teknologi dalam perusahaan Course On ini. Antara lain kita dapat online
berkursus online ataupun offline. Nah, kita sangat menerapkan online ini karena di masa pandemik. Kursus online ini, pelatihan online ini dapat diakses melalui aplikasi dan lainnya. Selain itu adalah environment. Environment itu lingkungan, lingkungan yang strategis bagi lokasi kita, perusahaan kita, yaitu Course On. Dan fasilitas di Tangerang ini menunjang bagi perusahaan kita. Selain itu legal, perusahaan kita ini legal, mengikuti peraturan pemerintah, serta memperhatikan standar sarana dan prasarana lembaga kursus, sehingga sertifikat yang kita terapkan adalah sangat qualified. Selanjutnya adalah bisnis model. Bisnis model yang kita gunakan adalah menggunakan bisnis model Canvas. Nah, dari bisnis model Canvas ini bisa dilihat dari yang paling tengah, yaitu ada value proposition. Value proposition untuk perusahaan Course On kami yaitu menyediakan pelatihan soft skill dan juga kursus hard skill yang berkualitas, mudah diakses, dan juga lulusan dari Course On ini terpercaya kualitasnya. Selanjutnya ada di bagian sisi kanan untuk memperhatikan konsumen. Yang pertama yaitu ada customer segments dari perusahaan Course On ini, yaitu untuk pelajar, anak muda, dan juga karyawan. Kemudian ada customer relationship untuk mengikat para customer supaya kembali lagi dan menjadi customer langganan, yaitu dengan cara memberikan harga promo, potongan harga atau diskon. Kemudian ada membership dan juga newsletter seperti pengingat-pengingat melalui email ataupun nomor handphone yang terdaftar. Selanjutnya ada channels dari perusahaan Course On ini, yaitu menggunakan website, sosial media, dan juga aplikasi Course On sendiri. Nah, selanjutnya di bawah itu ada revenue streams dari perusahaan Course On, yaitu berupa pendapatan atau pemasukan perusahaan kami itu berasal dari customer, berupa biaya pendaftaran dan juga biaya kegiatan yang mereka bayarkan kepada perusahaan kami. Kemudian ke bagian yang sisi kiri itu ada key partners dari perusahaan kami, yaitu pelatih dan juga narasumber yang akan memberikan materi-materi. Selanjutnya ada key activities dari perusahaan Course On, yaitu melakukan aktivitas bisnis dengan mencari narasumber dan juga pelatih yang berkualitas. Kemudian menghubungkan para narasumber dan juga pelatih dengan konsumen atau pengguna Course On. Selanjutnya ada key resource dari perusahaan kami, yaitu menggunakan aplikasi, website, terus narasumber, dan juga pelatih yang berkualitas tinggi. Terus yang terakhir di bagian bawah ada cost structure. Cost structure dari perusahaan Course On yaitu biaya yang dikeluarkan dari perusahaan kami itu adalah untuk biaya tempat, bangunan, gedung, pemeliharaannya, kemudian gaji karyawan, pegawai, pelatih, narasumber untuk setiap acara, terus juga biaya untuk marketing dan pemasaran, iklan, terus biaya untuk perawatan server seperti aplikasi dan juga website, iklan-iklan, dan promosi-promosinya. Selanjutnya bisnis model selanjutnya itu ada visi perusahaan. Visi perusahaan kami adalah meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia dengan memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman kepada masyarakat Indonesia sesuai kebutuhan yang diinginkan setiap individu. Nah, selanjutnya untuk mencapai visi tersebut, kami memiliki misi, yaitu yang pertama, membuat pelatihan soft skill dan hard skill dengan media online agar lebih mudah diakses seluruh masyarakat Indonesia. Memberikan sertifikasi dalam pelatihan yang diberikan, memberikan pelatihan dengan narasumber yang berkualitas tinggi. Selanjutnya ada tujuan perusahaan yang ingin kami capai adalah memberikan kemudahan bagi masyarakat Indonesia dalam meningkatkan kemampuan soft skill dan hard skill yang dibutuhkan dalam pekerjaan sehingga dapat bersaing dalam dunia kerja.
Oke, sekarang kita akan masuk ke market. Tadi sudah dijelaskan sedikit produk kita itu seperti apa, saya ulangi sedikit lagi. Nah, kita ini merupakan jasa atau dalam bentuk aplikasi yang digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dalam pelatihan soft skill maupun hard skill. Nah, karena masa pandemi ini kita akan fokus lebih banyak ke online-nya. Nah, kemudian market kita sendiri. Kita mempromosikan produk kita dengan cara memasang iklan di Instagram, Google, Facebook, web, ataupun sosial media lainnya. Nah, kenapa sosial media? Karena kita pertama akan fokus kepada kelas-kelas online, di mana konsumen kita akan diutamakan lebih banyak ke individu-individu yang menggunakan internet seperti itu. Nah, tapi kita juga tidak melupakan kemungkinan promosi di luar internet, yaitu dengan menggunakan spanduk dan juga baliho agar konsumen bisa mengetahui informasi seputar course on. Seperti itu. Boleh di next. Oke, nah sekarang kita membahas tentang market size. Nah, di sini kita menganggap market kita secara keseluruhan itu adalah populasi di usia kerja yang memiliki akses internet serta memiliki kemampuan untuk membayar kelas kita nantinya. Nah, di sini maka dari itu kita mengurangi jumlah populasi tersebut dengan jumlah penduduk yang kurang mampu. Seperti itu. Maka dari itu kita bisa lihat dari hitungan ini, market pengguna kita estimasinya kurang lebih dari populasi usia kerja tersebut adalah sebanyak 90 juta orang. Kemudian kita persempit lagi target marketnya untuk kita. Jadi target kita sekarang ini lebih fokus ke jumlah populasi ya mahasiswa atau pelajar. Nah, di sini kita bisa lihat jumlah populasi mahasiswa pelajar itu sebanyak 16 juta orang. Namun kita kurangi lagi dengan jumlah yang tidak menggunakan internet atau tidak terjangkau internet dengan pengurangan jumlah populasi yang kurang mampu. Seperti itu, akhirnya target market kita itu mencapai 4,5 juta orang. Seperti itu. Nah, berdasarkan hasil analisa tadi, estimasi tadi, itu merupakan data-data dari tahun 2019. Nah, namun kita bisa lihat di sini peramalan pengguna nantinya akan seperti apa. Di sini kita sudah bisa dilihat dari PPT-nya, ada jumlah pasar yang tadi sudah dihitung. Nah, berdasarkan berita, populasi Indonesia itu naik sekitar kurang lebih 0,7%. Maka dari itu peramalannya kita anggap jumlah pasar kita menaik selama 0,7% dengan target pasar berdasarkan jumlah pasar representasinya juga. Gitu. Jadi kita menghitung perbandingan presentasi. Kemudian persentase pengguna. Di sini target kita adalah memiliki persentase pengguna sebanyak 10% dari target pasar kita. Dan 10% target pasar kita setiap bulan, setiap tahunnya akan meningkat 0,5% secara estimasi. Ya. Kemudian kita bisa lihat hasil peramalan selama 10 tahun adalah seperti yang digambar berikut. Oke. Nah, dari sini kita mentargetkan bahwa setiap konsumen atau setiap orang yang sudah mendownload aplikasi kita ini minimal mengikuti satu kelas yang kita sediakan dalam jangka waktu setahun itu. Nah, di sini karena narasumber yang kita minta itu lebih banyak ke sistem kerjasama juga, maka dari itu kita membebaskan narasumber tersebut menentukan biaya. Nah, nanti biaya kita sistem course on ini juga akan ditambahkan kita akan mendapatkan untung dari komisi seperti itu. Nah, dari hasil komisi tersebut kita menganggap jumlah peramalan ini, jumlah yang mendownload aplikasi dan mengikuti kelasnya itu kita ambil komisi sebanyak 5.000 per kelasnya. Di situ pendapatan kita estimasi dalam 10 tahun ke depan adalah seperti berikut. Selanjutnya operasional, di mana course on ini memberikan jasa pelatihan bagi para konsumen dalam bentuk soft skill maupun hard skill, di mana setiap pesertanya nanti akan dikenakan biaya tergantung dari jenis kursus atau seminar yang diikutinya.
Kursus memiliki rencana operasi yang dibutuhkan sebagai pedoman dalam melakukan kegiatan bisnis agar dapat berjalan dengan lancar, seperti yang pertama ada operasi sehari-hari. Nah, operasi sehari-hari ini mencakup penunjang dalam kegiatan sehari-hari seperti sistem pengajaran yang akan dilakukan, terus jam operasional pelatihan, terus evaluasi tenaga kerjanya. Terus yang kedua ada operasi keuangan, di mana operasi ini mencakup biaya yang didapatkan ataupun dikeluarkan dalam proses operasional tersebut. Yang ketiga ada operasi teknologi. Operasi ini mencakup perancangan dan pengembangan sistem yang digunakan oleh kurson. Selain rencana operasi itu, juga ada beberapa upaya penjualan yang akan dilakukan. Yang pertama itu ada promosi. Promosi ini dapat dilakukan melalui iklan, menyebar brosur, memasang spanduk, ataupun menyewa baliho agar si konsumen mudah mendapatkan informasi terkait kurson. Yang kedua ada investor, di mana investor ini dapat memberikan dukungan berupa dana tambahan yang berfungsi untuk membiayai kebutuhan dasar dalam jangka panjang. Terus yang ketiga ada kerjasama. Kerjasama ini akan menghasilkan inovasi yang sesuai dengan perkembangan pasar yang ada, di mana berawal dari gabungan strategi antara kurson dengan mitra kerjasama. Next. Berikut merupakan estimasi pengeluaran di mana terdapat depresiasi dan jenis pengeluaran. Jenis pengeluarannya itu terdapat biaya sewa dan utilitas. Biaya sewa yang dimaksud di sini itu merupakan sewa ruko, dan utilitas di sini yang dimaksud itu seperti PDAM, terus akses WiFi. Terus yang kedua ada pemasaran. Pemasaran ini seperti promosi di YouTube ataupun Instagram dan sebagainya. Terus ada gaji tenaga kerja. Gaji tenaga kerja ini didapat dari seluruh jumlah tenaga kerja yang ada. Terus yang terakhir ada maintenance. Maintenance ini merupakan operasional yang dilakukan dalam setahun. Terus ada depresiasi. Depresiasi ini merupakan biaya penyusutan dalam setahun yang totalnya sekitar kurang lebih 19 juta. Selanjutnya kita masuk ke location. Jadi kurson ini meskipun kita startup yang berbasis aplikasi, kita juga masih menggunakan bangunan atau gedung untuk kantor kita. Lokasi yang kita pilih adalah Ruko Foresta, Jalan BSD Raya, Kecamatan Pagedangan, Tangerang, Banten. Kita memilih ruko ini karena telah melakukan perhitungan faktor rating dengan membandingkan dari 5 alternatif lainnya. Lokasi ini terpilih karena dapat menjangkau target pasar, strategis, aman, nyaman, dan kondusif, lalu menyediakan area parkir kendaraan dekat dengan tol dan stasiun kereta yang dapat memudahkan mobilitas dari para karyawannya, lalu fasilitas yang lengkap. Selanjutnya, ini merupakan peta lokasi dari kantor kami. Dengan biaya sewa dari bangunan kami yaitu 350 juta per tahun, dengan luas tanah yaitu 198 meter persegi, dan luas bangunannya adalah 714 meter persegi. Karena bangunan kita memiliki 4 lantai, jadi kita menggunakan semuanya dengan denah seperti berikut. Kita penyusunan layout ini berdasarkan fungsional dan efisiensi. Jadi semua yang kita letakkan di sini akan memberikan fungsi yang maksimal untuk kinerja yang lebih produktif untuk para karyawannya. Lalu untuk teknologi, aplikasi kurson ini sangat memakai berbasis teknologi, yaitu aplikasi dan website. Lalu untuk bagian pemasarannya, kita juga menggunakan media sosial atau iklan digital. Itu melalui Instagram, Google, Facebook, website, YouTube, atau media sosial lainnya. Biaya yang dikeluarkan untuk pemakaian teknologi kurson ini cukup
rendah, hanya untuk pembuatan aplikasi, maintenance system, dan juga pemasaran, seperti harga yang telah kita cantumkan ini. Rancangan dan desain itu seharga 6 juta, lalu pembuatan aplikasi seharga 20 juta, pengembangan aplikasi 1 juta, dan maintenance operasional yang akan dibayarkan setiap bulannya yaitu sekitar 1 juta. Selanjutnya adalah organisasi dan manajemen. Course-on menerapkan struktur organisasi fungsional yang membagikan karyawannya ke dalam kelompok-kelompok kecil berdasarkan bidang fungsional khusus. Yang pertama, dia akan dikepalai oleh seorang CEO, lalu akan langsung dibawahi oleh masing-masing divisi. Divisi di sini antara lain operasional, administrasi dan keuangan, pengajaran, pemasaran dan customer service, dan yang terakhir HRD. Masing-masing divisi itu dikepalai oleh seorang ketua, lalu akan dilanjutkan pada staf-stafnya. Dalam perekrutan tenaga kerja terdapat persyaratan umum yang harus dimiliki seluruh karyawan di Course-on, yaitu jujur, disiplin, bertanggung jawab, dan yang pasti berdomisili daerah Tangerang Selatan atau sekitarnya. Untuk lebih jelasnya, itu dijelaskan di dalam proposal kami. Lalu tenaga kerja yang dibutuhkan antara lain ada kepala operasional, kepala administrasi dan keuangan, kepala pengajaran, kepala pemasaran dan customer service, kepala HRD, staf operasional, staf administrasi dan staf keuangan, staf pengajaran, staf pemasaran dan staf customer service, staf HRD, dan yang terakhir staf keamanan dan kebersihan. Lalu ini adalah perincian jumlah biaya yang harus dikeluarkan untuk gaji karyawan. Masing-masing karyawan akan mendapatkan gaji pokok, tunjangan transportasi, tunjangan makan, tunjangan kesehatan, dan THR. Sehingga biaya yang dikeluarkan untuk menggaji para karyawan dalam setahun jumlahnya adalah sebesar Rp1.212.120.000. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai timeline Course-on. Nah, perancangan ini adalah perancangan 1 tahun ke depan. Yang pertama, kita akan mulai pada tahun 2020. Kita melakukan perancangan tim, melakukan riset, dan melakukan pembentukan konsep dengan detail startup seperti apa yang kita akan buat. Selanjutnya adalah kita akan merancang anggaran-anggaran dari startup yang kita akan buat. Nah, pada tahun 2021 kita akan melakukan penerapan tersebut. Yang pertama adalah kita melakukan perancangan dan pembuatan prototipe dari aplikasi yang akan kita buat. Nah, kita juga akan membuat mengenai konten yang akan kita post dan kita upload dalam aplikasi tersebut, menu-menu yang akan kita gunakan untuk para customer. Serta selain itu, kita juga melakukan pendaftaran serta penerimaan tenaga kerja untuk membantu perusahaan kami. Selain itu, kita juga melakukan pengujian dan pembuatan aplikasi sendiri. Kita menyiapkan konsep dari seminar, webinar, pelatihan, maupun seminar yang kita akan buat. Nah, kita akan melakukan juga grand opening pada bulan Juni. Dan selanjutnya kita akan melakukan promosi-promosi mengenai perusahaan kami dan aplikasi yang kami akan buat, serta melakukan promosi-promosi mengenai webinar, seminar, pelatihan, dan kursus. Dan kita akan juga melakukan pengadaan langsung webinar, seminar, pelatihan, dan kursus secara online. Oke, selanjutnya adalah financial dan economic evaluation dari Course-on. Nah, yang pertama kita ada beberapa, ada total biaya investasi, dan nanti bisa terlihat angka seperti apa, tapi jenis biaya investasi yang kita gunakan adalah alat-alat, barang-barang untuk disediakan di kantor kita nantinya. Nah, kemudian kita ada laporan laba rugi dengan bentuk income statement seperti yang di layar ini. Nah, perhitungan pada tahun 2022 apabila sesuai dengan target dan
dan sesuai dengan perhitungan. Di sini kita bisa melihat perusahaan kita untung. Nah, untungnya sebanyak apa? Sebesar 672 juta pada tahun 2022. Seperti itu. Itu sudah dipotong pajak, sudah dipotong operasi. Jadi ini pure. Next. Nah, jadi ini biaya investasi kita sebanyak 875 juta. Nah, apakah perusahaan kita bisa buat balik modal? Bisa dilihat dari sini perhitungan NPV dan IRR kita. Nah, IRR kita sendiri itu sebesar 72%, lebih besar daripada MARR normalnya yaitu 7,64. Kemudian NPV kita bisa lihat itu tidak negatif, berarti dalam jangka waktu 10 tahun ke depan kita sudah akan mendapatkan untung. Nah, kemudian dari payback period kita bisa lihat perusahaan kita akan membalikkan modal pada dalam jangka waktu 1 tahun sampai 2 tahun, seperti itu. Nah, maka dari itu, dari hasil finansial evaluasi ini, perusahaan kita bisa dinyatakan layak untuk dilaksanakan. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih banyak.